Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam channel Pesan Bunyai tentang pentingnya belajar ma'rifat. Kali ini saya akan menyampaikan bahasan tentang Maqam Ibrahim dalam pandangan Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah Nusantara. Pengertian Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim secara harfiah berarti tempat berdirinya Nabi Ibrahim dalam konteks Islam. Istilah ini merujuk pada batu tempat Nabi Ibrahim alaihissalam berdiri saat membangun Ka'bah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 125 yang artinya, dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah atau Ka'bah tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman, dan jadikanlah makam Ibrahim sebagai tempat sholat. Nah, ini secara lahiriah makam Ibrahim merujuk pada batu tersebut, sedangkan secara maknawi atau secara batiniah ia melambangkan makom atau kedudukan spiritual Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini yang luar biasa. Kemudian Maqam Ibrahim dalam Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah Nusantara ini, konsep makom yang sering dikaitkan dengan tingkatan spiritual yang harus dilalui oleh seorang murid dalam perjalanan menuju Allah atau suluk. Dalam hal ini, Maqam Ibrahim memiliki makna yang lebih dalam, yaitu makom tawakul. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah contoh tertinggi dalam bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti saat beliau dilempar ke dalam api atau diperintahkan menyembelih putranya Ismail alaihissalam. Dalam tarikat, murid harus mencapai tingkat kepasrahan yang total kepada Allah SWT, seperti bagaimana dicontohkan oleh Nabi Ibrahim tadi. Jadi tawakalnya luar biasa sehingga api yang panas itu tidak berefek kepada Nabi Ibrahim dan tidak terasa panas lagi, karena begitu tawakalnya, begitu berpasrahnya kepada Allah. Begitu juga pada saat Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam, beliau bertawakal karena cintanya kepada Allah SWT, sehingga makna kodimnya pun jelas sekali di sana. Artinya kecintaannya itu betul-betul kecintaan yang mutlak kepada Allah SWT. Jadi ini adalah makom tawakul. Kemudian yang kedua yaitu makom tajrid dan tafrid. Makom tajrid dan tafrid menanggalkan segala ketergantungan selain Allah. Itu adalah tajrid, dan hanya mengandalkan secara mutlak itu kepada Allah SWT. Itu secara tafridnya. Jadi betul-betul dalam kehidupan ini tidak bergantung sama siapapun, hanya bergantung kepada Allah SWT. Jadi tidak tergantung sama makhluk, jadi hanya bergantung pada Allah SWT. Kemudian makom mahabbah atau cinta ilahi, itu Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat gelar Halilullah, yaitu kekasih Allah. Dalam tarekat, makam ini berarti mencapai cinta yang murni kepada Allah dengan menghilangkan segalanya selain cintanya kepada Allah. Jadi hanya kepada Allah dengan menghilangkan cinta selainnya kecuali kepada Allah. Dalam hadis Nabi, konsep Maqam Ibrahim dalam Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah itu disampaikan hadis tentang tawakul, yaitu Rasulullah Muhammad SAW bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah
dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah akan memberi rizki kepada kalian sebagaimana burung yang pergi pagi dalam keadaan lapar dan pulang dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2344. Nah, ini berkaitan dengan makom tawakul dalam Naqsabandiyah yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam tadi. Berikutnya juga ada hadis tentang cinta kepada Allah. Apabila Allah mencintai seorang hamba, maka Jibril akan menyeru, sungguh Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Maka Jibril pun mencintainya. Lalu Jibril menyeru kepada penduduk langit, sungguh Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Maka penduduk langit pun mencintai, kemudian ia diterima di bumi. Ini hadis Bukhari nomor 3209. Jadi ini menggambarkan makom mahabbah yang harus dicapai oleh murid dalam tarikat Naqsabandiyah Khalidiyah Nusantara tentunya ya. Jadi kesimpulannya, dalam tarikat Naqsabandiyah Khalidiyah Nusantara, makam Ibrahim tidak hanya dipahami sebagai tempat fisik di dekat Ka'bah, tetapi juga sebagai simbol perjalanan spiritual menuju Allah. Makam ini menekankan ada 3 penekanan. Yang pertama adalah tawakul, ketergantungan penuh kepada Allah yang tadi sudah kami sampaikan di atas. Kemudian yang kedua itu makom tajrid dan tafrid, meninggalkan ketergantungan duniawi dan hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yaitu makom mahabbah, yang cinta sejatinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tarikat ini mengajarkan bahwa seorang murid harus meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam dalam ketiga aspek ini agar mencapai kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekira itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga dapat memberikan pencerahan kepada kita bagaimana sejatinya kita untuk dapat mencontoh Nabi Ibrahim sehingga mencapai makom tertinggi di dalam spiritual dan bisa mencapai kecintaan atau makom tertinggi yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mohon maaf jika banyak hal yang kurang berkenan. Akhir kata, ilahi anta maksudi wa ridho kamatubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.